Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan memulai belajar ya bersama saya di dalam pembahasan pendidikan. Tugas yang diberikan kepada saya di atas dik adalah memberikan ilmu tentang dunia pendidikan seperti apa gitu. Jadi yang ingin dibahas pertama kali tentu saja dari istilah atau definisi pendidikan itu. Yang kita sering dengar dalam bahasa Islam itu adalah tarbiyah, pendidikan. Tapi sebenarnya walaupun ada yang berpendapat bahwa tarbiyah ini kurang tepat digunakan sebagai istilah pendidikan itu sendiri. Karena ada yang mengatakan takdib. Lebih kepada pendidikan yang mengarahkan manusia kepada adab. Tapi tidak apalah, kita bahas istilah yang lebih umum terlebih dahulu, yaitu tarbiyah. Yang secara pengertian bahasa, tarbiyah di sini adalah tarbiyah Islamiyah, banyak diterangkan di dalam dalil-dalil gitu. Semuanya menunjukkan kepada keharusan adanya aktivitas pendidikan di dalam tarbiyah itu. Bisa berupa pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan, keteladanan, pelatihan keterampilan, kursus-kursus, dan lain sebagainya. Yang dibarengi dengan tujuan. Artinya tarbiyah itu memang harus memiliki tujuan. Tanpa tujuan tertentu yang ingin dicapai, maka tarbiyah itu pun khawatir tidak akan mencapai kepada apa yang diinginkan. Hingga lahirlah tarbiyah itu menjadi memiliki istilah islah di dalamnya. Gitu. Memiliki makna islah, yaitu memperbaiki. Mengingat bahwa mentarbiyah sesuatu artinya adalah tujuannya memperbaiki sesuatu itu. Nah, di sini saya kutip perkataan seorang ahli pendidikan di Indonesia bernama Deddy Mulyasana, berasal dari seminar pendidikan dari makalahnya yang berjudul Islam dan Pandangan Baru Pendidikan. Beliau mengatakan dunia adalah tempat yang akan segera kita tinggalkan, sedangkan akhirat adalah yang akan segera dituju. Di dunia manusia diuji dengan kenikmatan dan dengan penderitaan. Pendidikan adalah alat untuk membantu manusia lolos dari ujian tersebut. Diuji dengan kenikmatan dan penderitaan, kata beliau tadi kan. Maka pendidikan adalah alat untuk membantu manusia lolos dari dua ujian tersebut. Dan demikian, pendidikan tidak sekadar dimaknai sebagai alat untuk mencari kerja dan atau untuk meningkatkan kesejahteraan semata dalam hidup dunia ini. Tetapi pendidikan adalah alat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai alat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan tidak sekadar diarahkan pada upaya untuk mencari kerja atau menduduki status jabatan tertentu. Pendidikan harus mampu menumbuhkan kesadaran manusia untuk mencari kebahagiaan dunia serta mengumpulkan perbekalan akhirat. Untuk itu proses pembelajaran mesti diarahkan pada pembelajaran bermakna, pembelajaran yang bermanfaat, yang terhindar dari cacat, dosa, dan kemaksiatan. Inilah hakikat yang sebenarnya dari pendidikan dalam perspektif Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, bacalah dengan dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan atas nama jabatan, bukan atas nama ekonomi, bukan atas nama politik, bukan atas nama keamanan, budaya, dan sebagainya. Orang yang hanya mampu membaca atas nama ekonomi cenderung tergelincir pada perilaku korupsi. Orang yang membaca atas nama jabatan cenderung melahirkan manusia yang diktator. Orang yang membaca atas nama politik cenderung melahirkan manusia yang gila kekuasaan. Karena itu bacalah atas nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Bukhari, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad pernah menjelaskan, mengutip dalam hadis itu, dalam hadis Bukhari Muslim ya, hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Ia berkata, manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya kata Hudzaifah kepada Rasulullah tentang kejahatan, karena takut kejahatan itu akan menjumpaiku. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maka apakah sesudah kebaikan ini akan datang lagi kejahatan? Beliau menjawab, ya. Maka aku bertanya, apakah sesudah kejahatan itu akan datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, tetapi di dalamnya telah bercampur dengan kekeruhan. Aku bertanya, apakah yang maksud dan kekeruhan itu? Beliau menjawab, satu kaum yang beramal bukan dengan sunnahku dan mengikuti petunjuk bukan dengan petunjukku. Di antara amal mereka ada yang engkau tahu dan ada juga yang engkau ingkari. Maka aku bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang bercampur dengan kekeruhan itu akan datang lagi kejahatan? Beliau menjawab, ya, yaitu para da'i yang berada di pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang mengijabahkan dakwah mereka, pasti mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam. Maka aku bertanya lagi, ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami sifat mereka. Beliau menjawab, baik, mereka adalah satu kaum yang sekulit, sejenis dengan kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, maka apakah yang engkau pertitahkan kepadaku jika aku menjumpai keadaan tersebut? Beliau menjawab, hendaklah engkau berada di dalam jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu aku bertanya lagi, maka kalau mereka tidak mempunyai jamaah dan tidak juga imam? Beliau menjawab, maka tinggalkanlah olehmu firqah-firqah itu semuanya, meskipun engkau menggigit akar pohon sampai kematian datang menjemputmu dan keadaanmu tetap seperti itu. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah menjelaskan hadis yang panjang tadi, Ustadz Abdul Hakim melanjutkan dengan satu penjelasan yang sangat panjang. Dan beliau menjelaskan pada poin hadis, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Ustadz menerangkan, yakni dalam hadis itu dengan keimanan, keislaman yang membawa kepada keamanan, keselamatan, kemaslahatan, dan kebahagiaan. Sebelum mereka masuk Islam, kehidupan mereka jahiliyah. Orang-orang tadi, para sahabat tadi. Itu ya, mereka jahiliyah yang dipenuhi dengan kejahatan, tidak ada rasa aman, penuh dengan bahaya, kesengsaraan, dan seterusnya. Dari sini timbul pertanyaan. Kalau para sahabat setelah mereka masuk Islam, kehidupan mereka berubah 100%. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Dari kejahatan kepada kebaikan, dari rasa takut kepada keamanan, dari bahaya kepada keselamatan, dari kesengsaraan kepada kebahagiaan, dan dari kemiskinan kepada kekayaan dan seterusnya. Kenapa kehidupan kita hari ini tidak berubah seperti berubahnya kehidupan para sahabat pada masa jahiliyah dahulu? Islamkah atau kita yang salah? Beliau menjelaskan jawabnya pasti kita yang salah. Ada sesuatu kesalahan dalam beragama yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu, keadaan kita tetap tidak berubah, bahkan semakin hari semakin parah. Kesalahan apa yang kita kerjakan? Jawabannya satu, yaitu meninggalkan sunnah dan mengamalkan bid'ah dalam berbagai macam cabangnya. Dari yang besar sampai yang kecil, dari bid'ah yang kufur dan syirik sampai bid'ah yang di bawahnya. Inilah kesalahan terbesar yang kita kerjakan. Kita beragama Islam tetapi bukan ajaran Islam yang kita amalkan. Aneh tapi nyata. Oleh karena itu wajib kita rubah cara beragama yang salah ini dan kembali kepada sunnah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermanhaj dengan manhaj yang hak. Itu manhajnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, semua ahli sunnah wal jamaah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya sampai sini dulu kita cukupkan pertemuan kita kali ini sebagai pembukaan dari pelajaran kita tentang ilmu pendidikan yang insya Allah akan kita lanjutkan di waktu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.